Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah telah memberikan nikmat yang besar, yakni nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Ibunda Ketua Majelis Taklim As-Sa'adah, yakni Budian sekeluarga, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dimudahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya semuanya. Dan juga yang hadir pada hari ini juga kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qadun daha mutlaqan abada wa mada sa'aba aslan fi mada syamani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wujud kita baqa mukhalafatul hawa isi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat syama basar kalam qadiran muridan
salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita meneruskan ya dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Rasulullah. Ya, yang pertama dulu sudah saya terangkan, ada sifat sidik, amanah, tabligh. Kemudian yang sekarang adalah fatona. Tabligh kemarin sudah saya jelaskan, tabligh artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat tabligh, menyampaikan apa risalah-risalah Allah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi Muhammad resikonya berat, ya, ketika menyampaikan Islam di Taif, contohnya dia dengan sabar, dia tujuannya berdakwah di kota Taif, menyampaikan Islam di sana. Malah ketika sampai di bawah gunung Taif itu dilempari dengan batu, sehingga terkenal dalam sejarah, ya, kakinya sampai berdarah-darah, kakinya Rasulullah sampai berdarah-darah. Kemudian ketika berdarah mau menetes ke bumi, diambil oleh Rasulullah sendiri. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa harus diambil, enggak biar menyocor di tanah ini, sebagai saksi bahwa inilah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah tidak ridho seandainya darah saya sampai menyucur di tanah Taif ini, maka Allah akan menghancurkan kepada gunung Taif ini. Inilah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyampaikan Islam walaupun dicaci maki, ya. Islam kan baik, tapi banyak yang tidak senang. Makanya pantas kalau kemudian perjuangan para nabi, para sahabat, para ulama-ulama sekarang banyak yang masih dicaci maki oleh orang-orang yang tidak senang. Karena inilah yang disebut dengan perjuangan. Jadi memperjuangkan Islam itu enggak gampang, Bu. Menyampaikan Islam itu enggak gampang, enggak semua orang senang. Menyampaikan sebuah kebaikan bukan semua orang senang. Tapi ada juga yang tidak senang, bahkan mungkin banyak. Nah, ini tabligh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam. Ya, ini buat pelajaran bagi kita, bagi ustadz-ustadz sekarang. Ya, walaupun halangannya seperti apa. Ya, kayak ibu ini, Majelis Taklim, ya, mengadakan seperti ini, halangannya seperti apa. Tapi ini adalah bagian daripada menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena nabi, ya, nabi itu ada nabi, ada rasul. Ada itu perbedaannya. Nabi huwa rajulun uhiya la yu'maru bitablihihi. Kalau nabi itu adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah, tapi la yu'maru bitablihihi, tapi tidak wajib untuk menyampaikannya. Itu namanya nabi. Makanya jumlah nabi ada 124.000. Jadi jumlah nabi
124.000. Ya, kalau kita yang dikenal kan hanya 25. Padahal jumlahnya ada 124.000. Kemudian sahabat Nabi setelah Rasulullah hijrah sama 124.000. Kemudian para wali, ya, wali-wali Allah yang menjadi wali itu jumlahnya juga sama 124.000. Jadi itu sudah dicatat oleh Allah. Jadi orang akan menjadi nabi sudah dicatat, akan menjadi rasul sudah dicatat, akan menjadi seorang wali-wali Allah, kekasih Allah sudah dicatat. Jadi nggak sembarangan. Ada orang ngaku jadi nabi nggak bisa. Ada orang ngaku jadi wali nggak bisa. Karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya 124.000 wali-wali yang ada di dunia ini. Kemudian kalau Rasul ya, Rasul huwa uhya, orang yang diberikan wahyu maru bitablihi. Ini bedanya. Jadi kalau Rasul adalah seseorang laki yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka dikenal, yang terkenal itu ada 25 nabi. Semuanya dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Harun, Nabi Idris, sampai Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi yang tidak ada rintangannya. Ya, Nabi Adam, rintangannya apa? Ya, rintangannya ketika menyampaikan kebenaran, punya anak namanya Qabil dan Habil, kemudian dijodohkan. Kan dulu anaknya belum banyak. Ya, karena anak laki dan perempuan itu sekali lahir. Kemudian nanti cara pernikahannya di selang-seling, ya. Nanti yang ini dengan ini dengan ini. Nah, itu pun banyaknya nentang, anaknya nggak nerima, nggak ngikuti kepada Nabi Adam. Nah, inilah. Jadi tantangan dari anaknya juga ada. Contohnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Tapi tetap Nabi Adam memperjuangkan Islam. Karena kekuatan iman ini beda, Pak. Ya, iman. Makanya di sini ada iman muqallid. Yang mau dicatat. Ada namanya iman muqallid. Apa itu iman muqallid? Iman tapi nggak tahu dasarnya. Kamu iman kepada Allah, ya. Allah ada berapa? Satu. Ketika ditanya, mana dalil Al-Qur'annya? Mana dalil hadisnya? Nggak bisa jawab. Namanya iman muqallid. Hanya katanya. Kata guru saya, kata ustadz saya, kata kiai saya, kata habib saya, bahwa Allah itu satu, tapi ketika ditanya dalilnya tidak tahu. Banyak nggak, Bu? Banyak nggak, Bu? Ya, orang awam masih seperti itu. Iman si iman, ketika ditanya mana dasar Al-Qur'annya tidak tahu. Ya, makanya di sini kita ngaji. Itu namanya iman yang paling dasar. Dia beriman, tapi tidak tahu dalil Al-Qur'an, tidak tahu dalil hadisnya. Nah, kalau sudah tahu, naik menjadi imanul ilmu. Makanya ini perlunya ngaji, perlunya taklim untuk supaya meningkatkan iman kita. Ketika ditanya apakah Allah ada? Allah ada. Mana dasarnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Apa jawabannya? Kul, katakanlah hai Muhammad, Allah satu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kalau ditanya. Nah, kalau ibu sudah tahu ini, berarti ningkat imannya menjadi iman apa? Iman ilmu. Jadi iman tapi berdasarkan ilmunya. Ada lagi contoh. Qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Ketika ditanya dalilnya, dia tahu. Nah, sehingga meningkat menjadi iman ilmu. Yang ketiga, ada iman muraqabah. Ya, ada iman iyan. Iyan itu artinya adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Setelah adanya kita dapat ilmu, ningkat lagi nih yang ketiga. Menjadi muraqabah. Setelah tahu dengan ilmunya, sholat tahu ilmunya, ibadah tahu ilmunya, bertauhid tahu ilmunya, maka ketika iman sudah didasari dengan ilmu, maka kita akan semakin muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih muraqabah? Mengamalkan ibadah-ibadah sunnahnya. Ibu jalankan ya. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, sebelum asar ya. Kita jalankan. Sebelum maghrib kita jalankan. Ba'dal maghrib kita jalankan. Sebelum isya kita jalankan, setelah isya kita jalankan, sholat fajar kita jalankan. Maka ketika kita sudah tahu dasarnya, karena menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkan, akan menjadi ningkat lagi menjadi muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi, setelah iman muraqabah menjadi iman al-haq. Yang keempat nih, iman al-haq. Kalau sudah sampai yang keempat ini, menjadi imanul haq. Seyakin-yakinnya, hudurul qalbi, hatinya dihadirkan kepada Allah. Ketika kita sholat begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya hadir di hadapan Allah. Ya, ini hadir hati itu adalah konsentrasi. Ini sudah masuk kepada imanul haq, yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada di depan kita. Makanya Rasulullah menganjurkan, ubudullah ka'annaka tarahu. Nyembahlah kamu kepada Allah seolah-olah Allah ada di depan kita. Itu sudah masuk ningkat menjadi imanul haq. Imanul haq, Bu. Makanya tingkatkan ibadah kita, Bu, ya. Ya, Bu. Bu. Dengar nggak? Dengar nggak? Coba dengarkan. Baik-baik. Tingkatkan iman kita menjadi supaya iman hak. Sungguh-sungguh dalam sholatnya. Latihan berkonsentrasi. Latihan khusyuk. Kemudian ketika kita membaca selawat, contoh, Bu. Baca selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu pun tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Konsentrasi, kita wudhu terlebih dahulu. Walaupun pada hakikatnya membaca selawat nggak harus wudhu juga nggak masalah. Tapi kalau imannya kita ditingkatkan menjadi iman yang hak, ibu harus berwudu dulu, menghadap kepada kiblat. Kalau perlu sholat, tobat dulu. Setelah sholat tobat, ya, mengapa sholat tobat? Karena kita mau munajat kepada Allah, paling tidak minta ampun kepada Allah dulu. Dosa-dosa kita sangat banyak sekali. Setelah kita sholat tobat, baru menghadap kepada kiblat. Ini etikanya. Makanya doa kita nggak dikabulkan karena
Etikanya belum dipakai, belum sampai hak. Ini masalahnya. Nah, setelah sudah seperti itu, pakaian disemprot dengan minyak wangi. Punya sajadah disemprot, kayak di sini nih ada. Disemprot dulu tempat ininya. Terus ruangannya harum. Karena ruangan yang harum itu disenangi oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Kalau perlu pakaian yang putih, kemudian disemprot dengan minyak wangi sajadahnya. Kita baca selawat. Hudurul qalbi, hati dihadirkan kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa, Bu? 1000 kali. Bisa 1000 kali? Makanya ibu punya ini kenapa? Apa itu? Yang itu digital. Ya, yang di sini nih. Yang buat ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali habis sholat. Kalau 1000 kali habis sholat, 1000 kali habis sholat, satu hari berapa? 5000 kali. Karena apa? Ini rahasia selawat kepada Rasulullah, Bu. Rasulullah tidak pernah disebut di dalam rumahnya. Sehingga keberkahan tidak ada. Ibu ekonominya sulit. Berapa ribu kali membaca selawat kepada Rasulullah. Makanya saya membaca, Bu, ada di YouTube orang ahli membaca selawat dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini. Tapi karena dia membacanya sampai 25.000, orderan banyak dari mana-mana. Ini pada waktu pandemi itu. Banyak kisah-kisah. Makanya ibu lihatin dong Yusuf Mansur itu. Ajarannya baca selawat kepada Rasulullah. Bukannya 100 kali. Kalau 100 kali mah nggak ada robahnya. Karena doa yang tidak dibarengi dengan selawat kepada Rasulullah tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu sulit ekonomi, selawat tidak pernah dibaca. Sulit dagangannya, selawat nggak pernah dibaca. Ibu susah, sulit, kesulitan dalam ekonomi, terlilit oleh hutang. Tapi ibu jauh kepada Allah. Padahal ibu butuh kepada Allah, tapi sama Allah tidak baik. Tapi sama Rasulullah tidak baik. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah dan Rasulnya? Ini banyak, Bu. Ya. Banyak kan? Nyari kerja susah. Yang dicari kerjanya. Yang dicari Allahnya. Yang dicari Rasulullahnya. Coba. Saya gambarkan ketika kita membaca selawat cuma 100 kali. Ibarat meniup. Ini ada kapas, saya tiup. Karena kecil, bisa terbang nggak itu kapas? Nggak bisa. Tapi dengan tiupan yang banyak, bacanya 1000 kali, itu bisa terbang. Kalau bacanya 1000 kali, terbangnya lebih jauh. Kalau bacanya 25 kali, terbangnya sudah jauh sekali. Inilah rahmat Allah, cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara. Kan ketika ditanya, saya juga sudah baca selawat. Ketika saya tanya, berapa kali sehari? Ada sih 3 kali. Loh, 3 kali? Nggak pengaruh. Nggak ngaruh, Bu. Bacanya sambil jalan lagi. Sambil jalan boleh. Tapi harus ada yang sambil duduk. Supaya hadir di hadapan Allah. Tempatnya kayak gini nih. Pakai minyak wangi. Kemudian kita menghadap khusus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali habis sholat. Nanti asar lagi. 1000 kali. Maghrib lagi. Setiap habis sholat 1000 kali, mohon sama Allah. Ya Allah, dengan berkahnya selawat kepada Rasulullah, kabulkanlah ya doa saya ya Allah. Saya sedang dililit oleh hutang. 40 hari, Bu. Nih, kasih amalan sekalian.
40 hari jangan berhenti. Coba Allah akan berikan perubahan. Yang sulit dalam ekonominya, yang sudah berdagangnya nggak laku-laku, pasti Allah akan kabulkan. Tapi syaratnya 40 hari. Karena ada keterangan mamin amalin, barang siapa yang beramal arba'ina yauman, 40 hari, yunabi upihil hikmah, baru Allah akan membukakan buktinya. Jadi ibarat bayi, Bu, kalau lahir 7 bulan, kalau lahir 6 bulan, sudah bisa jadi bayi belum? Belum. Tapi kalau sudah 9 bulan, itu sudah tua, sudah normal, sudah bagus. Makanya amalan juga bukan nggak ada hitungannya. Ada hitungannya. Buktikan dulu 40 hari berturut-turut. Ya, bacanya yang serius. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini namanya hudurul qalbi. Hadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah namanya hakikoh. Ini paling tinggi nih. Iman hakikoh. Ini imannya para wali, Bu. Seperti Syekh Siti Jenar. Ketika ditanya, apa ini? Masjid ditanya. Ini Allah. Ketika ditanya, ini apa? Rumah. Ini Allah. Ketika ditanya matahari, ini Allah. Ketika ditanya rembulan, ini Allah. Itu Syekh Siti Jenar. Karena la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ada hanya Allah di dunia ini. Di dunia ini pada hakikatnya adalah Allah. Bumi tidak ada, hakikatnya adalah Allah. Sebab ada bumi, sebab ada Allah. Sebab ada masjid, sebab ada Allah. Kalau nggak ada Allah, ada masjid nggak? Kalau nggak ada Allah, ada rumah nggak? Kalau nggak ada Allah, ada pom bensin nggak? Nggak ada. Inilah namanya iman hakikat paling tinggi. Makanya ketika dia ditanya, apa ini? Allah. 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 Sampai jatuh ini gara-gara masalah. Inilah iman yang paling tinggi, ya. Mudah-mudahan dengan keimanan kita yang tingkatkannya, Bu, ya. Ya, yang merasa kesulitan, coba rumahnya hadirkan selawat kepada Rasulullah supaya rahmat turun. Ketika rumah sudah diisi dengan selawat kepada Rasulullah, rahmat akan turun. Ketika rahmat turun, kemudahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tabligh fatonah, ya. Masih berikutnya, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya sehingga kita bisa mengamalkannya, tingkatkan iman kita menjadi iman al-haq, yaitu iman yang bisa menghudurkan hati ketika kita sedang berdoa, ketika kita lagi sholat, hudur dalam hatinya sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cukup sekian, waktunya dibatasi. Wallah yahdil rasad. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana laqad yadullah wa qaidihim wa man nakasa wa man awfa bima dallu ajran adima. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma amitna bil iman wasabbitna bil iman wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita sehingga dirubah dalam ibadahnya supaya menjadi iman yang hak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.